Pemirsa, strategi provokasi emosi masih cenderung mendominasi dalam debat calon wakil presiden yang digelar Minggu malam. Benarkah debat semalam mengaburkan substansi yang justru krusial, penting untuk disimak calon pemilih? Sudah bersama kami juru bicara Timnas Amin Mardani Alisera yang nanti akan bergabung. Juga sudah ada bersama kami Direktur Juru Bicara TKN Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi dan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud MD Muhammad Roma Hurmuzi. Mas Yoga dan Mas Romi, selamat malam. Selamat malam. Ya, kita masih apa kabar Mas Viva? Juga pemirsa Metro TV dimanapun berada, Bung Leopold, Bung Leonard. Baik, Mas Romi dan Mas Yoga, kita masih menunggu bergabung Mas Mardani, tapi sebelum kita berdialog, kita akan lihat lagi cuplikan dari apa yang terjadi tadi malam. Persisnya adalah pada saat ada gestur yang disampaikan pada saat Gibran bertanya kepada Mahfud MD. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Ya, Mas Yoga, menarik yang tadi dilakukan oleh Gibran tadi malam maksudnya. Tadi sebelumnya Mas Nusron Wahid mengatakan itu biasa saja gaya anak muda kok bergerak-bergerak. Maaf, mungkin saya sesaat tadi teringat pada tadi malam saat melihat, saya jadi ingat sebuah grup yang sangat terkenal, Sri Mulat begitu ya, yang kalau bicara itu selalu banyak bergerak begitu Mas Yoga. Pertanyaan pertama saya adalah apakah memang itu adalah sesuatu yang spontan, yang memang spontan saja mengikuti percakapan, debat yang disampaikan oleh Gibran, atau memang sudah direncanakan oleh Mas Yoga dan teman-teman di kubu Prabowo Gibran, Mas Yoga? Tidak ada skenario itu bersifat spontanitas karena Mas Gibran merasa dekat dengan Prof. Mahfud MD dan itu adalah sesuatu yang menurut saya original begitu. Tapi maksudnya tidak ada upaya untuk mengolok-olok, merendahkan, mempermalukan, merosting terhadap Prof. Mahfud MD. Karena saya tahu Mas Gibran itu adalah orang yang begitu sopan, begitu hormat kepada senior dan kepada orang tua. Jadi maksudnya itu ya mungkin karena Mas Gibran merasa ada unsur kedekatan dan Prof. Mahfud juga beberapa kali juga sebelum paslon ini juga bertemu. Jadi saya rasa itu sesuatu yang menurut saya normatif dan juga kan Prof. Mahfud MD juga membalas dengan candaannya yang itu sama begitu loh. Jadi itu lebih ke sifatnya Mas Yoga, itu lebih sifatnya ke apa ya, bercanda begitu ya, karena merasa akrab dengan teman akhirnya ya bergerak-gerak begitu ya Mas Yoga ya. Iya, yang saya tafsirkan begitu karena Mas Gibran itu kan orang yang hormat dan sopan sama senior, sama orang tua. Buktinya pada saat selesai berdebat, Mas Gibran juga cium tangan Prof. Mahfud MD. Jadi saya katakan bahwa tidak ada usaha untuk memperolok, merosting, merendahkan, mempermalukan, tidak ada, sama sekali tidak ada. Baik, Mas Romi percaya dengan yang disampaikan Mas Yoga bahwa memang tidak ada maksud sama sekali untuk merosting atau bersikap tidak hormat yang dilakukan Gibran kepada
Mahfud MD tadi malam atau seperti apa Mas Romi? Mas Romi? Halo? Kelihatannya terputus. Mas Yoga masih bersama kita ya? Ya, Oke, Mas Yoga, saya tertarik dengan tadi yang Anda katakan bahwa ini tidak ada skenario, tapi memang benar-benar spontan, ini gaya... sinyal. Oke, Mas Romi sudah bergabung lagi? Ya, Baik, Mas Romi sudah bergabung lagi dan sudah bergabung juga bersama kita Mas Mardhani Alisera. Mas Mardhani, selamat malam. Malam semua, maaf baru gabung, lanjut. Oke, tidak apa-apa. Mas Saya ingin ke Mas Mardhani. Romi. Mas Romi, tadi Mas Yoga Masih, mengatakan Pak. ini gaya anak muda Gibran yang sama sekali jauh dari roasting atau tidak sopan. Mas Romi melihat seperti itu juga atau seperti apa? Mas Romi? ya. Halo? Ya, Mas Romi silakan Maaf, langsung. ini ada gangguan sinyal tadi. Ya, silakan Mas. Ya, begini ya, kan kalau kita sih bisa berpendapat apapun, apalagi kita sebagai tim kampanye atau tim sukses pasti kita akan membela pasangan kita. Tetapi kan yang kita lihat kan sentimen publik, bagaimana netizen yang terpantau dari berbagai survei secara online, misalnya seperti yang disampaikan oleh Drone Emprit, Saudara Ismail Fahmi merilis juga data sentimen publik dari jam 19.00 sampai 22 yang ditangkap dari pancaran Twitter. Di situ terlihat bahwa sentimen negatif kepada Mas Gibran memang paling tinggi dibandingkan dengan paslon yang lain. Artinya ketika 60% netizen mengatakan Mas Gibran ini negatif, ya itulah yang terpotret, terlepas dari ada atau tidak ada niat. Karena memang kalau dari sisi kacamata apapun, sepanjang debat tadi malam saya juga mengamati komentar-komentar yang muncul sebelum para buzzer ya, karena buzzer ini kan bekerja menunggu perintah tuan-tuannya. Nah, tuannya lagi nonton debat, jadi mereka belum bisa kasih komentar. Jadi yang komentar sepanjang jam 7 sampai jam 22 itu pada dasarnya komentar publik dan itu semuanya negatif. Mas Romi, Yang kedua, memang kalau Mas Romi boleh saya tanya sedikit ya. Kan ketika Mas Gibran itu bergerak-gerak bertanya, lalu Prof. Mahfud juga sempat membalas dengan gerak-gerak sedikit loh sebetulnya. Saya juga sedang mencari jawabannya. Itu maksudnya bagaimana Mas Romi? Ya, memang kalau kita lihat apa yang dilakukan Prof. Mahfud itu kan retaliasi kalau kita berbicara. Karena memang dari sisi usia, kita kan tahu persis bahwa terpaut begitu jauh. Dan Prof. Mahfud ini kan seorang guru besar ya, yang sudah biasa dibegitukan oleh mahasiswa. Ya tentu sebagai retaliasi itulah yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa hal seperti itu bukan sebuah hal yang patut sebenarnya dilakukan. Dan publik di Indonesia dipertontonkan oleh sebuah perdebatan yang menjadi etika atau tidak ada etika, sehingga seharusnya yang di Indonesia itu dari adat ketimuran bahwa seorang muda memang menghormati yang tua menyayangi yang muda, gitu. Itu menjadi buyar dengan penampilan gimmick-gimmick yang tidak perlu. Yang kedua, memang gimmick yang tidak perlu itu biasanya menutupi nirkompetensi atau tidak adanya kompetensi. Dan itu juga yang terlihat karena beberapa jawaban dengan pertanyaan kan tidak nyambung yang ditampilkan di debat tadi malam itu. Dan kita tahu persis bahwa dua paslon yang lain, calon wakil presiden ini kan memang orang-orang yang sudah malang melintang di eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif. Sehingga memang kalau kita berbicara jam terbang, ya memang tidak bisa disebandingkan. Mas Yoga tadi terima kasih Mas Romi. Kita bertanya ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau tadi barusan Mas Romi katakan dijadikan indikator itu respon netizen lewat media sosial X. Kalau Anda lihat itu memang disesalkan oleh Prabowo Gibran bahwa ada respon negatif mengatakan bahwa apa yang dilakukan dengan gestur Gibran itu tidak sopan. Itu benar atau memang sama sekali tidak dirasakan seperti itu Mas Yoga? Ya, sesuatu yang wajar apabila 01 atau 03 punya pandangan yang berbeda dengan 02 gitu. Nah, persoalan media sosial itu kan juga menganut logika algoritma dalam kerangka untuk meningkatkan elektabilitas melalui
digital marketing, kemudian political marketing dan lain sebagainya. Beberapa narasi-narasi, ungkapan-ungkapan itu ada yang bersifat organik dari netizen yang murni dan juga bercampur dengan buzzer-buzzer gitu ya. Jadi proses itu saya rasa campur menjadi satu, tapi intinya mau positif maupun negatif itu menjadi sesuatu yang akan kita teliti lagi. Apakah memang betul-betul murni dari netizen yang organik atau dari konten-konten kreator yang merupakan bagian dalam proses untuk pertarungan di media sosial. Baik, kita akan lihat juga karena saya sudah lihat di layar ada Mas Mardhani juga. Kita akan lihat dulu cuplikan tadi malam pada saat pertanyaan atau interaksi antara Muhaimin Iskandar dan Gibran. Berikut ini. Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Mas Mardhani mendengar ya, saya ingin bertanya sebetulnya pada saat ditanya tentang LFP barusan oleh Gibran Rakebuming Raka, Gus Imin itu sebetulnya tahu tapi memilih tidak mau menjawab atau memilih menggunakan kesempatan menjawabnya untuk menyerang soal etika. Bagaimana Mas Mardhani? Lagi-lagi sebetulnya ini kan forum yang sangat terhormat ya. Debat wakil presiden kan bisa kita masuk dari level yang teknikal kepada level yang lebih strategik ya. Misal nyun sewu Gus Muhaimin, kita kan lagi ingin nih optimalisasi nikel Indonesia seiring dengan electric vehicle. Menurut Gus Muhaimin caranya bagaimana biar Indonesia menjadi raja supplier nikel nomor 1 di Indonesia. Kan jauh lebih elegan ketimbang cuma bertanya singkatan. Apalagi KPU juga sudah mengingatkan jangan lagi menggunakan singkatan-singkatan. Sudah bagus sekarang dijelaskan. Tapi lagi-lagi unsur seolah menjebaknya ada karena itu kan technical terminologi yang mestinya tadi roadmap yang lebih umum dan lebih fokus. Jadi Gus Muhaimin dengan bijak menyampaikan bab etika dan lagi-lagi di sini kita bukan lagi nyari cerdas cermat, bukan lagi nyari siapa yang pintar menjatuhkan lawan, tapi kita mencari mana pemimpin yang punya konsep, yang punya visi, yang punya keteguhan, yang punya etika, itu yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Begitu. Mas Yoga, tanggapannya bagaimana Mas? Iya, Mas Gibran tidak ada upaya untuk menjebak-jebak pasangan calon yang lain. Mas Gibran itu konsen pada program hilirisasi Prabowo Gibran yang sementara ini ditolak oleh Amin. Pendapatnya itu dari beberapa pendapat Amin, misalnya Lembong menyatakan tidak perlu nikel tapi perlu lithium ferrofosfat karena Tesla tidak menggunakan nikel. Nah, itu adalah produk-produk
dari Cina. Nah, Mas Gibran tuh ingin menjelaskan bahwa nikel ini adalah produksi dalam negeri dan kita harus cinta dalam negeri. Jangan mempromosikan produk-produk dari luar negeri. Intinya untuk menjelaskan soal itu. Jadi karena proses hilirisasi ini akan bisa menambah added value, nilai tambah terhadap industri nasional. Oke, Mas Yoga, kenapa tidak langsung disebut saja oleh Mas Gibran tadi malam lithium ferrofosfat? Kenapa harus digantung dulu LFP begitu? Ya kan LFP kan sudah dijelaskan, LFP itu lithium ferrofosfat yang sering karena dikejar oleh moderator kan? Gitu. Ya. Karena dikejar oleh moderator kemudian diperjelas. Mas Gibran kan tidak ada usaha untuk menjebak, kan sudah ada aturan KPU bahwa untuk akronim istilah-istilah, singkatan-singkatan kan tidak harus boleh. ada jeda juga, tidak. Gitu. Jadi tidak ada upaya itu. Tidak ada usaha upaya menjebak. Konsepnya adalah untuk proses hilirisasi itu harus jalan terus, yang itu berlawanan dengan konsep dari 01. Yang hanya dijelaskan soal itu aja. Baik, Mas Romi, kalau melihat kemarin, tadi malam maksud saya, penampilan dari Pak Mahfud, nanti saya juga akan bertanya ke Mas Mardhani, penampilan dari Gus Imin, itu kelihatannya sudah hampir tidak ada emosi di situ ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh penjelasan seperti LFP tadi begitu. Apakah memang sudah bersiap untuk membuang emosi pada saat berdebat tadi malam, Mas Romi, atau seperti apa? Ya kan Prof. Mahfud ini kan guru besar yang sudah biasa menghadapi mahasiswa ya, dengan berbagai ketengilan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa ya itu ya Mas Romi ya. Iya, yang tengil tadi mahasiswa ya. Beliau juga menjawab dengan santai itu ya mungkin dianggap mahasiswanya. Kemudian yang kedua juga kita tahu persis beliau menegaskan jawabannya bahwa ada beberapa hal yang receh-receh sifatnya dan tidak perlu dijawab gitu ya. Karena tidak memberikan jawaban kepada pertanyaan yang memang tidak bermutu itu adalah sebuah jawaban bahwa pertanyaan itu memang tidak bermutu gitu. Jadi mutu itu bukan hanya ada di jawaban tapi juga ada di pertanyaan gitu. Itu kaidah fikih itu tidak memberikan jawaban kepada orang yang pertanyaannya tidak perlu dijawab, itu memang tidak sebuah jawaban. Nah, karena itu Mas Mardhani sikap seperti Mas Mardhani sikap seperti itu juga tidak? Ya, saya kira. Mas Romi, terima kasih. Mas Mardhani seperti itu juga tidak Mas Mardhani untuk seorang Gus Imin tadi malam menjawabnya? Kalau Gus Muhaimin mah kasihan saja, panggung yang harusnya terhormat jadi panggung yang agak dagelan dan jadi hilang sakralannya. Sayang, makanya Mas Gus Muhaimin mengingatkan bab etika, karena dalam bahkan adab itu qobla ilmu kalau dalam kaidah fikihnya ya Gus Romi ya. Ada adab dulu, jangan sok-sokan, malah ketika makin sok-sokan ngerasa diri apalagi pakai gimmick-gimmick gitu, udah lewat mestinya, harus sudah level waskita, harus sudah level rendah kita tuh ketika kelihatan tinggi itu ketika merendah gitu. Ketika kita tuh kelihatan pandai itu ketika kita menjawab kita tidak tahu, bukan justru tong kosong bunyinya nyaring, apalagi ditambah dengan gendang-gendang yang enggak tepat. Nah, jadi Gus Muhaimin mengingatkan babul etika, babul adab, begitu. Baik, kita akan mencari tahu juga apakah tadi malam debatnya sudah menyentuh substansi atau memang lebih banyak atraksi. Tapi kita harus jeda dulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami kembali selepas jeda berikut ini. Dan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu? Ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng.
itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita masih bicara soal debat tadi malam, silat lidah saat debat, siapa kalah siasat. Saya ingin langsung ke Mas Yoga. Mas Yoga, barusan ditanya tadinya oleh Pak Mahfud kepada Mas Gibran soal impor pangan. Dan itu kemudian dijawab dengan food estate yang diklaim oleh Mas Gibran tidak semuanya gagal kok, ada yang berhasil. Ini sebenarnya teknik pengalihan atau memang itulah persis jawaban yang disiapkan kalau ada yang bertanya soal impor pangan, Mas Yoga? Iya, sekarang masih impor pangan karena ada produk-produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri diimpor, misalnya gandum, dan juga ada produk dalam negeri karena kebutuhannya produksinya tidak cukup, maka kita impor. Nah, sekarang begini. Kalau dari data, setiap tahun terjadi kelahiran 3 juta jiwa. Dan di tanah Pulau Jawa ini setiap tahun terjadi konversi atau alih fungsi lahan produktif sebesar 100.000 hektar area per tahun. Solusi yang terbaik adalah dengan food estate. Ini bicara soal lahan ya, bukan bicara soal benih atau bicara soal pupuk, ini bicara soal lahan. Bagaimana caranya agar Indonesia ke depan tidak lagi krisis pangan. Nah, bicara soal food estate, ini banyak sekali tafsiran yang macam-macam menyangkut soal lahan. Misalnya di Kalimantan Tengah, itu sudah melalui kajian lingkungan hidup strategis dari KLHK, kawasan hutan menjadi kawasan pangan, itu sudah dikaji dan ada 2 SK secara resmi dan itu menjadi dokumen negara. Tidak ada penebangan hutan secara liar, tidak ada, karena itu adalah hutan produksi yang merupakan lahan kering dan tingkat biodiversitasnya atau keanekaragamannya sangat rendah. Dan vegetasi pohonnya kurang dari 50 cm. Jadi sekarang ini program food estate itu lintas sektoral, Mas, yaitu dari PUPR, pertanian, dan Kemenhan. Oke, jadi menurut Mas Yoga, jawaban Mas Gibran itu adalah memang substantif ya, yang ditanyakan Prof. Mahfud apa, yang dijawab persis itu sebetulnya. Begitu ya Mas Yoga ya? Ya, saya rasa seperti itu penjelasannya, karena waktunya yang sangat mepet seperti itu, jadi narasinya kurang panjang. Mas Romi, bagaimana Anda melihat itu substantif, nyambung tidak pertanyaan dengan jawaban? Itu yang tadi di awal saya bilang, ada banyak pertanyaan yang tadi malam itu tidak dijawab oleh Mas Gibran, tapi dialihkan karena memang tidak memiliki jawaban soal itu. Lain kan misalnya seperti Prof. Mahfud yang memang guru besar, ketika memang tidak layak dijawab, dia mengatakan tidak layak. Tapi kalau yang ditanya kepada Mas Gibran kan memang ditanya soal bagaimana kok masih terus impor, padahal debat sejak 10 tahun yang lalu sudah mengatakan tidak melaksanakan impor, tapi justru importasi beras terbesar pada masa Pak Jokowi, importasi gula terbesar pada masa Pak Jokowi misalnya. Nah, tetapi karena tidak memiliki jawaban ya kemudian dialihkan kepada urusan food estate. Kemudian yang kedua, urusan food estate ini sebenarnya cita-citanya mulia. Tetapi kalau kita berbicara keberhasilan, itu kan ada 3 keberhasilan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengulangan, artinya replikasi di tempat-tempat lain. Nah, semua presiden memiliki program food estate. Pak Harto punya lahan gambut 1 juta hektar, Pak SBY punya MIFE. Kemudian hari ini Pak Jokowi mencoba melaksanakan food estate. Tapi kan semuanya gagal. Artinya memang tingkat pelaksanaannya ini sangat sulit. Mas Romi. Dan padahal Pak Jokowi harus menjawab janjinya dulu yang akan membuka lahan 2 juta hektar waktu itu ketika debat tahun 2014. Ini Mas yang Romi, sampai hari ini pertanyaan yang diajukan food estate gagal pula dalam pelaksanaan gitu. Mas Romi, ini pertanyaan yang diajukan oleh Pak Mahfud kepada Mas Gibran, tapi kan Pak Mahfud saat ini juga masih ada dalam bagian pemerintahan. Apakah memang terlepas sama sekali dari kekuasaan seorang Mahfud MD untuk membuat tidak impor itu atau seperti apa kalau Anda sampaikan Mas Romi? Oh ya jelas nggak ada urusannya sama Menko Polhukam karena kan kekuasaan itu kan terkompartemenisasi, terbagi-bagi.
Kalau wilayahnya urusan ya. impor pangan ini Ya. kan ada di Menteri Perdagangan dan Menteri Teknis. Misalnya urusan pertanian ya ada rekomendasi teknis dari Menteri Pertanian. Kalau itu urusan di bawah perindustrian ya ada rekomendasi teknis dari Menteri Perindustrian. Kemudian Menteri Perdagangan yang ketua umumnya Mas Viva ini yang kemudian memiliki wewenang untuk mengatur angka kan, apakah rekomendasi teknis itu akan dipenuhi semua atau kemudian dipotong separuhnya atau berapa persennya gitu. Tetapi persoalan impor ini memang kita harus juga arif menjelaskan kepada masyarakat, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Kita tidak bisa swasembada untuk seluruh sektor. Pasti ada satu dua di mana kita butuh menstabilkan harga. Dan itu yang harus dijawab. Jadi seharusnya Mas Viva yang seharusnya tadi malam itu tampil itu menyampaikan jawaban tadi bagus sekali jawaban Mas Viva di sini. Baik. Saya ini ingin bertanya sedikit saja, singkat saja ke Mas Mardhani. Mas Mardhani, ada spekulasi bahwa paslon 1, paslon 3 itu manis-manis satu sama lain, tapi ke paslon 2 agak tawar begitu. Apakah itu antisipasi dinamika politik ke depan atau seperti apa, Mas Mardhani? Sebetulnya tidak ada ya, semuanya tetap dianggap. Tapi kan aksi reaksi ya, ketika Pak Mahfud memang memperlakukan debat itu sakral dan sesuai dengan martabatnya, yang Mas Gibran agak kayak semacam punya definisi lain, jadi wajar kalau Pak Mahfud dengan Gus Muhaimin agak nyambung gitu loh. Bukan tidak mau nyambung, Mas Gibrannya yang menurut saya memang mengambil level yang beda, sehingga wajar kalau Gus Muhaimin dengan Prof Mahfud begitu. Baik. Kita berterima kasih untuk penjelasan dari Bapak-Bapak, dan tentunya tadi malam rakyat menikmati juga ya tampilan atau tontonan juga dari debat Cawapres. Terima kasih Mas Mardhani, Mas Romi, dan Mas Yoga sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.